oleh kasih dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah menyediakan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu di dalam kerajaan surga sebagai tempat yang sudah Allah sediakan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Demikian juga kepada orang tua kami yang terkasih, Ibu Lilian Dwi. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang tua kami yang terkasih sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Dan pada saat ini Bapak, sebelum jenazahnya dimakamkan, kami mohon berkat-Mu dalam persekutuan ataupun ibadah pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan yang memberkati kami dan menyatakan kuasa-Mu pada kami, terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kiranya kekuatan dan penghiburan datangnya dari Allah, dan firman Tuhan biarlah kiranya memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan dan para pelayan yang kami hormati, ada satu pujian nyanyian dari Pantai Kosta Lama, yaitu Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Nyanyian ini menunjukkan bahwa karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada siapapun yang percaya kepadanya, Allah sudah menyediakan tempat di surga bagi mereka yang menjadi miliknya. Terkhusus untuk orang tua kita yang terkasih, Ibu Lilangwi, sesuai dengan imannya. Ketika kami ketemu di dalam selesai kebaktian, dia selalu memberikan kesaksian, Tuhan itu baik, Tuhan selalu dekat dengan saya, Pak. Walaupun saya, seumuran saya adalah seperti anaknya sendiri, karena saya teman daripada Swargi atau almarhum Wahyu. Nah, dari sini kita melihat bahwa mereka yang percaya kepadanya, Allah sudah menyediakan tempat di dalam surga. Mengapa kok Allah menyatakan demikian? Karena anaknya yang terkasih, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sudah mati dan sudah bangkit untuk kita. Dia mati menebus semua dosa kita, dan Dia melayakkan kita yang percaya untuk menerima warisan itu. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh keluarga, bahwa ketika saat-saat yang tidak menyenangkan, semakin melemahnya fisik Ibu Langkwi, ternyata ketika mengikuti ibadah perjamuan suci, dia bisa mengulurkan tangannya, dia bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di luar pemikiran putrinya atau keluarga yang menjaganya. Saya ingin berjalan suci, saya ingin berjalan. Berarti dari sini mengingatkan dia bahwa
Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit itulah yang selalu ingat di dalam dirinya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Dosa-dosanya sudah diampuni, dan sesuai dengan imannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang meneguhkan dia di dalam kelemahannya, dia bisa mengalami hal yang sangat luar biasa. Ini dari kesaksian keluarga. Nah, dari sini kita melihat bahwa ketika seseorang dekat dengan Allah, di situ Allah selalu dan selalu ada di dalam dirinya. Bahkan ketika dalam situasi dalam fisik yang lemah pun, di situ Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingat firman Tuhan dan meneguhkan bahwa Allah mengasihi umatnya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini proses yang sangat luar biasa yang di luar nalar kita. Sebagai orang yang masih berbuat dosa, sebagai orang yang berdosa, namun oleh karena kasih dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saya untuk apa? Untuk mengalami pengampunannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya percaya di tempat ini pasti tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ada? Saya percaya di tempat ini tidak ada yang pernah tidak berbuat dosa. Kalau ada, coba angkat tangan yang tidak pernah berdosa. Kita masih dalam pikiran pun kita masih berdosa. Ketika kita memikirkan sesuatu pada orang yang tidak menyenangkan, atau ketika kita melakukan sesuatu yang agak menyimpang. Namun di sini dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menyelesaikannya dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itulah yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saya, walaupun masih seringkali berbuat kesalahan, tapi Allah mau mengampuni kita dan Allah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami apa? Untuk mengalami kebangkitannya. Berarti apa? Di dalam diri kita Allah sudah menaruh Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan iman yang kita percayai, sesuai dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang kedua di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Maksudnya dimeteraikan yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Lalu bagaimana caranya? Saya juga harus menurut apa yang Roh Kudus katakan di dalam diri kita. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus inilah yang membawa Bapak Ibu dan saya ketika kita nanti pulang, Bapak Ibu dan saya tidak tersesat. Bapak Ibu dan saya jelas alamatnya, jelas tujuannya, dan pasti tempatnya. Karena yang membawa kita ke dalam surga, ke dalam kemuliaan Allah adalah Allah sendiri di dalam Roh-Nya yang kudus, bukan orang lain. Karena Yesus sudah tinggal di dalam diri kita. Bapak Ibu dan saya sudah dimeteraikan. Berarti Bapak Ibu dan saya adalah milik Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita milik Allah, kita selalu dijaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu pertanyaannya, kalau kita harus pulang toh. Nah, seperti yang dikatakan di dalam ujian tadi, kita ini hanya sementara. Kata orang Jawa Tengah atau orang yang ada di Jawa, hidup itu hanya mampir ngombe, tidak lama. Namun di sini diingatkan bahwa ketidaklamaan itu ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, di situ Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya sementara kita di sini. Maksudnya selama hidup kita Allah sebenarnya sudah menyediakan mujizat Tuhan. Dan terlebih ketika kita nanti pulang. Seringkali kan kita berpikir ya, ketika keluarga atau saudara atau teman kalau pulang tuh, nanti kalau pulang terus piye ya? Yang nuntun siapa ya? Yang nganter siapa ya?
Seringkali kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, sesuai dengan imannya, orang tua kita yang kita kasihi dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus masuk di dalam kemuliaan, di mana tempat Allah sudah sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau yang lain saya tidak tahu, karena Tante Langkui sudah mengambil keputusan, sudah mengambil kesempatan, saya mau percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan di situ Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dan ketika dia pulang, rohnya tidak sendiri. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, tapi rohnya bersama-sama dengan Roh Kudus dibawa kepada kemuliaan, di mana Allah tinggal bersama-sama. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya. Sementara Bapak Ibu dan saya tinggal di dalam dunia ini, ada satu pribadi yang menyertai. Jadinya ketika Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita di dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi sakit penyakit, di dalam menghadapi persoalan, kita tidak meninggalkan Allah. Karena ada satu kuasa yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk berdiri tegak di dalam iman. Contoh yang sangat luar biasa, orang tua kita sebagai Ibu Langkui. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan, mari silakan masuk hambaku yang kukasihi, karena engkau telah menang. Dalam Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, barang siapa menang, dia akan kududukkan di dalam kemuliaan. Barang siapa menang, dia akan kuberi nama baru sesuai dengan kota Allahku. Barang siapa menang, dia akan dimahkotai mahkota kehidupan yang sudah Allah sediakan bagi mereka yang setia. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah firman Tuhan. Jangan pandang peti matinya, jangan pandang makannya, tapi pandanglah kasih Allah di dalam orang tua kita. Ibu Langkui sudah dalam naungan Tuhan. Ibu Langkui sudah bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kemudian di dalam yang terakhir, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Banyak gereja atau hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di surga itu adanya hanya nyanyi, sesuai dengan Efesus pasal 1 ini, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sana kita akan memuji terus nyanyi terus bersama-sama dengan orang-orang yang sudah menang, dengan keluarga-keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, dengan milik Allah yang lain, bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, inilah yang harus kita pegang. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah saya mengandalkan dan percaya pada Allah di dalam Yesus Kristus? Orang tua kita sudah memberikan teladan, walaupun dalam situasi naik turunnya, namun sampai akhir hidupnya, orang tua kita, Ibu Langkui, tetap memegang Yesus adalah Juru Selamat. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami kuasa Allah, percayalah di dalam Yesus. Tidak hanya di sini, dan ketika kita nanti pulang, Allah sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Selamat jalan, Tante. Selamat berjumpa dengan Sang Juru Selamatmu, dan kamu semua nanti juga akan menyusul panjenengan. Biarlah kiranya keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan baru dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, oleh karena anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan kepada Ibu Langkui, saat ini orang tua kami sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami menyerahkan keluarga besar yang ditinggalkannya, baik anak menantu, saudara dan yang
Tuhan berkati mereka, Tuhan satukan mereka, dan biarlah kiranya kuasa Allah, damai sejahtera Allah dilimpahkan kepada keluarga besar Ibu Landwi. Kami serahkan kepada untuk putra putri dan menantu dan segenap cucunya dimanapun mereka tinggal. Tuhan berkati, dan Tuhan yang menyatukan mereka sehingga mereka saling mendukung satu dengan yang lain, dan dari situ akan dinyatakan kemuliaan Allah di dalam keluarga besar Ibu Landwi. Tuhan berkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saat ini para pelayan yang sudah menyediakan waktu dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, berkati apa yang telah mereka berikan, berkati apa yang telah mereka nyatakan kepada keluarga besar daripada Ibu Landwi. Dan kiranya damai sejahtera-Mu dan anugerah-Mu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar kalau nanti jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Delingan. Kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu dari tempat ini sampai di Delingan dengan selamat. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya lancar oleh karena penyertaan, perlindungan dan pimpinan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati semua para pelayan yang sudah memberikan simpatinya kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan penghiburan, dan kiranya Tuhan pun melimpahi mereka dengan damai sejahtera dan berkat. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.